Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Syafitri dari kelas 11 MIPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global atau global warming. Pengertian pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Selanjutnya ada pemanasan global. Yang pertama ada efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihi, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi selain karbon dioksida. Juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi layaknya sifat kaca. Gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Yang kedua ada efek umpan balik. Umpan contohnya adalah penguapan air. Proses pernafasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat rumah kaca karbon dioksida, semakin melimpah uap air yang membumbung ke atmosfer. Yang ketiga ada variasi matahari. Adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan. Selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik, penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca ada pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari yang mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebagai efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Selanjutnya ada model iklim. Untuk memperkuat hipotesis mereka tentang pemanasan global, sebenarnya para ilmuwan telah membuat model-model komputer berdasarkan prinsip-prinsip dasar dinamika fluida, transfer radiasi, dan proses-proses lainnya. Model iklim itu yang setiap tahun mengalami perbaikan seiring kecanggihan teknologi. Hasilnya terlihat bahwa pertambahan gas-gas rumah kaca berefek pada iklim yang lebih hangat. Meskipun digunakan asumsi-asumsi yang sama terhadap konsentrasi dan gas rumah kaca pada masa depan, namun sensitivitas iklimnya masih akan berada pada suatu rentang tertentu. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Yang pertama, iklim tidak stabil. Iklim adalah rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan. Yang kedua ada meningkatnya permukaan laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. 3. Suhu global cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi maka akan banyak makanan yang dihasilkan, maka bayangan itu keliru. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan lebih lama, tapi daerah di belahan bumi lainnya sebaliknya mengalami musim panas berkepanjangan. Yang keempat ada gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tak nyaman. Begitu pula makhluk hidup yang lain. Efek pemanasan mengganggu kehidupan hewan-hewan yang akan bermigrasi mencari tempat sejuk. Tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat mendukung pertumbuhannya. Yang kelima, ada dampak sosial politik. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Sementara jika panas berkepanjangan juga menyulitkan mereka untuk memulai pertanian karena susahnya pasokan air. Terakhir, ada cara mengantisipasi pemanasan global. 1. Konversi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif. Yang ketiga, daur ulang dan efisiensi energi. Dan yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Dan penjelasan hari ini, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.